Shalom semua jemaat yang terkasih Tuhan. Shalom. Senang sekali ya kita bisa berkumpul bersama untuk memuji dan menyembah Tuhan di hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita bawa korban syukur kita kepada Tuhan. Karena persembahan yang terbaik adalah hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Jesus. Ini persembahan kami Tuhan, korban syukur kami. Nyanyikan. Ku bawa syukurku ke tempat kudus-Mu, ku bawa sembahku dan pujian bagi-Mu, Bapa dan Rajaku, Bapa dan Rajaku. Ku mengasihi-Mu, ini hidupku, inilah hidupku, ku persembah padamu, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembah-Mu. Oh, ini persembahanku sebagai korban syukurku. Ini kerinduanku memuliakan-Mu sepanjang hidupku. Oh, mari jemaat kita bangkit berdiri dan katakan, bawa syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan, ke tempat kudus-Mu. Ini persembahan kami. Bawa sembahku dan pujian bagi-Mu. Sembah Dia, Bapa dan Rajaku. Ku mengasihi-Mu, ini Tuhan hidup kami, inilah hidupku, ku persembahkan bagi-Mu, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Oh, selamanya ku kan selalu menyembah-Mu. Ini persembahan kami Tuhan, ini persembahanku sebagai korban syukurku, kerinduanku memuliakan-Mu sepanjang hidupku. Oh, takkan pernah ku bawa selain yang
selalu menyembahmu. Oh Yesus, ini persembahanku sebagai korban syukurku, kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Katakan, kau bawa yang terbaik. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembahmu. Ini persembahan, ini persembahanku. Oh, sebagai korban syukurku, kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Takkan pernah, oh, persembahan kami Tuhan, ini yang terbaik Tuhan. Selamanya ku kan selalu menyembahmu. Kami sembah, ini persembahanku sebagai korban syukurku, kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Oh kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Oh, ini persembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala apa yang terjadi dalam hidup kami, baik suka atau maupun duka. Kami percaya ada jalan yang terbaik, ada tujuan yang baik yang Kau berikan. Kami tahu Engkau bekerja Tuhan. Terima kasih untuk selama ini Tuhan. Kami datang, ini korban syukur kami. Kami angkat hari ini ke tempat kudus-Mu. Hendaklah Kau terima Tuhan. Oh, thank you Jesus. Oh, thank you Jesus. Hallelujah. Kami Tuhan, ini yang terbaik yang kami serahkan, persembahanku. Sembah, kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini penyembahan. Oh Yesus,
Sebut nama Engkau Tuhan, ini persembahan. Terima Tuhan, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Ini persembahan kami Tuhan. Kau terima dengan baik Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Bersorak-sorai menyembah Engkau. Kau pimpin acara ini dari awal hingga akhir. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Bagi yang percaya kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Siap kita gerakan badan kita ya. Untuk bersorak-sorai memuji Tuhan. Seperti Daud menyembah dan memuji Tuhan. Tepuk tangannya yang meriah. PCC, mana suaranya? Mari kita menyembah. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut. Penyelamat, penyelamat bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Kekal mulia, haleluya, haleluya, haleluya. Dahsyat berkuasa, sorakan, bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Katakan, batu penjuru. Dari siapa? Mula keselamatanku. Oh, Kau menang kalahkan maut. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kekal mulia, haleluya, haleluya, haleluya. Dahsyat berkuasa, sorak, bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, tepuk tangannya makin kuat. Yo, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Thank you Jesus. Yo, yo, yo.
Katakan agung, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubur pertahanan. Siapa? Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Siapa? Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Katakan bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, dan perkasa, agung dan perkasa. Siapa? Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mari kita tetap semangat, energik. Yuk, untuk Tuhan berikan yang terbaik, yang selalu menghibur hati kita. Visi, ayo kita mari goyangkan badan kita. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Semua gelisah Kau beriku sukacita, aku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memanggil namamu. Yo, dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu. Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Oh. Kita katakan karyamu mempesonaku. Mari joget. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Yo, Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. 1, 2, 3. Dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu. Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Oh. Mari bisisi goyangkan badannya.
Berikan yang terbaik untuk Tuhan hari ini. Yes, Jesus. Goyangkan badannya kanan ke kiri. Sukacita hadir di sini. Amin. Lambaikan tangan yuk bersama. La 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 la. Haleluya la ayo. La 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 la. Mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini dan dari menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Mari lambaikan dan muliakan Tuhan sekali lagi. La 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 la. Haleluya, sekali lagi lah. La 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 la. Hadir sini. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saudara boleh duduk. Mari kita siapkan hati lagi. Mungkin lagu ini kenapa saya pilih? Mungkin di beberapa itu saya dapat di dalam doa ada teman-teman yang mungkin sedang mengalami permasalahan atau problema. Semoga lagu ini bisa menguatkan teman-teman bahwa selalu ada Tuhan yang di samping kita. Di saat semua orang meninggalkan kita, tapi ingat Tuhan gak pernah meninggalkan kamu. Dia akan selalu memberi kekuatan, menemani kamu di setiap waktu. Oh, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Awan gelap pun menghadang. Badai lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Oh, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Mari jemaat kita bangkit berdiri lagi. Katakan dari hati, tiada pernah ku ragukan. Yes Tuhan,
kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan diriku. Oh, walau seribu rebah di sisiku, oh, kau tetaplah Allah penolongku. Yesus, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, oh, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh, kami percaya Engkau selalu ada Tuhan, Kau selalu hadir Tuhan. Kau penolong kami Tuhan, Kau sandaran kami, Kau benteng yang teguh. Oh, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah. Yes Jesus, hanya Engkau. Di saat orang lain meninggalkan Engkau, tapi percayalah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Tuhan akan hadir. Tuhan tidak pernah janji langit akan selalu biru, jalan selalu rata, tapi Dia berjanji Dia akan selalu menemani Engkau dan selalu memberi kekuatan kepada Engkau. Oh, bila Engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin kami Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Oh, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Oh, lah Engkau tak bersertaku, kami tak mau berjalan Tuhan. Ku tak mau berjalan. Oh, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku
dengan kasih karunia. Oh, pimpin langkah kami Tuhan, aku setiap waktu. Oh, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan oh, kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Lah Engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Oh, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Oh, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah sudah menyatakan kemuliaan-Nya di dalam dirimu. Kami adalah anak-anak Allah yang beruntung, umat Allah yang bersukacita. Sebab di dalam Tuhan kami mendapatkan jalan Allah. Kami mendapatkan kebenaran Allah. Kami mendapatkan hidup yang diinginkan Allah. Korapa nama takarapa. Korapa nama ya rasidpdp. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Engkau menyatakan dan memberikan jalan Allah kepada kami. Engkau menempatkan kami di dalam kebenaran Allah. Dan Engkau mempercayakan hidup Allah kepada setiap kami, agar kami nyatakan semuanya itu di bumi seperti di surga. Korena masyikinimi, korapasukarana marapa. Terima kasih Roh Kudus. Apapun musimnya dunia ini, apapun musimnya hidup kami, Engkau tetap ada di sana Tuhan. Kami patut menyembah, meninggikan Allah, memuji Yesus Kristus. Hurapa nama ya Rasul, kira nama. Kau Allah yang layak ditinggikan, layak dinyatakan. Korapa nama ya Rasul, kami sembah Allah yang perkasa, Yesus namanya. Serelebe, syukur bagimu Tuhan, Kiara nama-nama ya Rasul, sungguh ajaib, Kau pulihkan kami Tuhan. Sirana nama.
Siri nama ya Rasul. Glory bagi Tuhan, Raja di atas segala raja, nama yang kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ora lama ya Rasul. Kiranya roh hikmat dan wahyu oleh Roh Kudus berlimpah-limpah turun atas kami, agar kami bisa sepaham dengan diri-Mu Tuhan, agar kami bisa memahami diri-Mu lebih dari segalanya. Sebab Engkaulah yang sudah menyatakan yang berabad-abad tersembunyi, dinyatakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus dan disediakan bagi kami. Terima kasih Roh Kudus, kuatkan dan teguhkan kami. Kami membutuhkan Engkau, supaya oleh Roh-Mu Tuhan, oleh diri-Mu Roh Kudus, kami dapat memuliakan Yesus. Kami dapat mengasihi Tuhan Yesus. Dan kami dapat menyatakan kerajaannya dan kehendaknya di bumi seperti di surga. Kami siap menghadapi situasi zaman ini. Apapun keadaan dunia ini, Engkau tetap Allah yang perkasa Tuhan. Terima kasih, kami serahkan roh, jiwa dan tubuh kami kepadamu. Haleluya. Amin, 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 amin. Mari tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, shalom. Haleluya. Selamat pagi semuanya. Firman Tuhan pagi ini berkenaan dengan keinginan Allah di dalam Yesus Kristus. Kita ini adalah orang-orang melebihi orang beragama. Sebab di dalam Yesus Anda menemukan jalan Allah, kebenaran Allah, dan hidup Allah. Jadi Tuhan ingin supaya Anda di jalan itu, di dalam kebenaran itu, dan menyatakan hidupnya di bumi seperti di surga. Oleh sebab itu mari kita lihat kebaikan Tuhan lebih dulu. Ayatnya tidak usah ditayangkan karena terlalu banyak. Ya, itu pertama ada dalam Yohanes 5:24, Roma 5 ayat 1, kemudian Efesus 3:12 dan sebagainya. Kebaikan Allah dinyatakan di dalam Yesus Kristus untuk Anda dan saya. Satu, Dia memindahkan kita dari maut ke dalam hidup waktu Dia mati di kayu salib. Anda pindah dari maut ke dalam hidup. Anda hijrah dari maut ke dalam hidup. Supaya hidupmu itu tidak dikuasai oleh dosa, tapi menyatakan kehendaknya di bumi. Yang kedua, kebaikannya. Pada waktu Dia mati di kayu salib, Yesus mendamaikan kita dengan Allah. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita perlu menjaga situasi batin kita. Situasi keadaan pikiran dan perasaan kita untuk tetap memiliki damai sejahtera. Itulah sebabnya semua yang tidak mendatangkan damai sejahtera itu dibuang sebaiknya. Efesus pasal 4 itu. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah serta segala kejahatan hendaklah dibuang dari antara kamu. Kenapa? Kalau tidak dibuang itu mendukakan roh. Sehingga roh yang memiliki keinginan damai sejahtera, Roma pasal 8, keinginan daging maut, keinginan roh hidup dan damai sejahtera. Nah kalau kita tidak membuang semuanya tadi, Roh Kudus tidak bisa bekerja di dalam kita Bapak Ibu. Sekalipun kita nyanyi sepenuh hati, sorak-sorai, doa 5 kali sehari, tapi kalau hati masih dikuasai oleh kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, itu mendukakan roh. Sedangkan satu-satunya yang bekerja sama dengan roh, itu namanya Yesus Kristus.
Sebab dia sendiri adalah roh. Nah, kemuliaan Allah yang hilang itu dinyatakan oleh Allah di dalam dia. 2 Korintus 3 itu. Ya, jadi kita ini umat yang mestinya mengerti bahwa hidup ini hanya sementara. Hidup ini untuk bukan melayani Tuhan, itu tingkat dasar. Hidup ini untuk menyatakan Tuhan, Bapak Ibu. Hidup ini adalah kesempatan. Betul ya? Hidup ini hanya untuk menyatakan Tuhan, mestinya begitu. Kalau melayani Tuhan itu tahap awal, pemula. Ya. Untuk selanjutnya, karena Anda sudah dipindahkan dari maut ke dalam hidup, Anda sudah diperdamaikan dengan Allah, menyatakan Tuhan dong. Yohanes 1 itu digenapi nanti. Ya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Hanya anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Survei membuktikan siapa namanya. Tolong yang keras biar setan dengar 1, 2, 3. Sekali lagi. Supaya Allah itu nyata di bumi di dalam Kristus gitu loh Bapak Ibu. Dialah yang menyatakannya. Jadi Yesus itu menyatakan keinginan Allah di bumi. Hidup Allah di bumi. Nah Anda diselamatkan itu supaya seperti dia. Ya. Terus yang ketiga kebaikannya ini luar biasa lagi. Di dalam dia kita beroleh keberanian. Dan jalan masuk kepada Allah. Jalan masuk kepada Allah. Dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Itulah sebabnya tidak heran Bapak Ibu. Kalau Tuhan Yesus sudah melakukan semuanya itu untuk Anda dan saya. Dan kalau Anda betul-betul memahami, mestinya hidup kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Mestinya, walaupun kekhawatiran itu ada. Dan kalau kita khawatir, Tuhan gak marah. Dia tidak melarang kita khawatir, Bapak Ibu percayalah. Yang melarang kita khawatir itu pendeta. Tuhan tahu, Tuhan ngomong begini. Kesusahan sehari, kekhawatiran sehari cukuplah untuk udah. Berarti dia tahu bahwa dunia ini penuh dengan kekhawatiran. Dan yang paling khawatir itu murid-muridnya justru. Itulah sebabnya untuk mengatasi semuanya itu supaya Anda dan saya itu bisa naik level gitu ya. Naik levelnya serupa dengan dia. Karena sudah mengalami kebaikannya. Coba renungkan deh. Ya, yang ini tolong tayangkan ayat ini. Matius 6:33. Sudah hafal semuanya. 1, 2, 3. Amin. Tetap ditayangkan ya Pak. Tetap ditayangkan. Kata tetapi itu berlawanan dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya itu berkenaan dengan kekhawatiran akan kebutuhan hidup. Sandang, pangan, papan. Di tengah-tengah kekhawatiran dan katanya tahun 2023 dunia semakin gelap. NATO sudah menjaga langit Eropa dengan senjata buatan Israel Bapak Ibu. Karena mau ada perang nuklir dari Rusia. Kalau itu terjadi nanti bayangkan keadaan dunia semakin sulit. Oke, memang itu konsekuensi hidup di dunia. Banyak kesulitan, betul atau betul? Tetapi di tengah-tengah kekhawatiran Anda, apa yang Anda cari? Ini nasihat Tuhan untuk murid-muridnya loh, untuk gerejanya. Di tengah-tengah ketakutan Anda, di tengah-tengah kekhawatiran Anda tentang masa depan gereja, masa depan anak-anakmu, usahamu, pekerjaanmu. Ini nasihat Tuhan untuk Anda dan saya. Dan saya mendapatkan penyingkapan, pewahyuan yang luar biasa. Bukan karena saya sekolah teologi ya, bukan hanya itu. Walaupun itu membantu. Tapi karena saya sering merenungkan. Renungkan
Itu dia. Daripada ku renungkan nasibku siang dan malam tambah khawatir. Anda gak bakal next level kalau dikuasai oleh kekhawatiran dan kecemasan. Kekhawatiran kalau gak dituntaskan akan menimbulkan kecemasan. Kecemasan itu kalau gak diselesaikan dengan baik akan menimbulkan kepahitan. Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, terus heboh semuanya. Setan tepuk tangan. Nah, padahal Anda itu sudah mengalami kebaikan Tuhan loh. Dipindahkan dari maut ke dalam hidup. Diperdamaikan oleh Yesus dengan Allah. Diberi jalan masuk kepada Allah. Enggak sembarang orang loh. Boleh masuk kepada Allah. Hanya oleh darah Yesus Kristus. Kitab Ibrani digenapi. Oleh darah anak domba, oleh darah Yesus. Kita dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam hadiratnya. Tahtanya yang maha kudus. Jadi Anda ini orang-orang istimewa loh ini. Percayakah itu? Tetapi lah ini. Di tengah-tengah kekhawatiran kita Bapak Ibu sekalian. Anda khawatir, saya juga khawatir. Ya. Yang melarang khawatir itu pendeta. Yesus tidak melarang kita khawatir. Tuhan cuma mengingatkan jangan sampai hidupmu dikuasai oleh kekhawatiran. Nah, gimana cara ngatasinya? Tetapi carilah dahulu. Berarti Anda itu Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang didahulukan. Carilah dahulu berarti Anda itu orang yang didahulukan. Yesus tahu siapa Anda. Yesus menghargai Anda. Dia ingin supaya Anda mendapatkan lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Wow. Nah, ini yang saya dapatkan Bapak Ibu. Sampai saya kaget loh. Ini enaknya merenungkan firman. Saya bertanya, memangnya di dalam kerajaan Allah dan kebenaran-Mu Tuhan itu ada apa? Saya renungkan itu. Saya bahasa roh, saya memuji, menyembah. Padahal masih khawatir loh nih. Di tengah-tengah kekhawatiran saya mencari wajah Tuhan, saya memuji. Enggak cepat-cepat minta tolong supaya khawatirnya lenyap. Enggak, bukan itu. Ya, saya memandang dia, kebaikannya, kurenungkan firman-Nya. Disingkapkan loh. Anda tahu? Kenapa Tuhan berkata carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ada apa di dalam itu? Ini dia. Ternyata saudara. Di situ ada yang tidak pernah dilihat oleh mata. Wow. Tidak pernah didengar oleh telinga. Di kerajaan Allah dan kebenarannya itu. Ada yang tidak pernah dilihat oleh mata. Tidak pernah didengar oleh telinga. Dan tidak pernah timbul dalam hati. Tetapi semuanya itu disediakan Allah. Bagi mereka yang mengasihi dia. Bayangin. Waktu saya lihat. Gile Tuhan. Engkau menyediakan bagiku. Yang tidak pernah dilihat oleh mata. Yang tidak pernah didengar oleh telinga. Dan yang tidak pernah timbul dalam hati. Apa itu Tuhan? Saya bertanya terus. Saya bersemedi, saya merenungkan di tengah-tengah kekhawatiran. Tuhan singkapkan itu. 1 Korintus 2 ayat yang ke-7. Bisa ditampilkan. Mudah-mudahan betul. Iya, ayat yang ke-7-nya. Haleluya. Haleluya. 1 Korintus 2 ayat yang ke-7. Iya. Saya kemarin ditanya Bu Cindy ayatnya mana saja. Nah saya itu orangnya mengalir kalau di mimbar. Ya kadang-kadang lepas dari konteks semuanya. Iya, yang sudah ketemu bacakan saja. 1 Korintus 7, 2 ayat yang ke-7. Mudah-mudahan betul. 1 Korintus 2 ayat yang ke-7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan
Wow, hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Dan kalau Anda baca ayat sebelumnya, di dalam kerajaan Allah dan kebenarannya itu ada kekuatan Allah dan hikmat Allah yang berabad-abad tersembunyi, tapi disediakan oleh Allah untuk Anda dan saya. Masa enggak kepingin sih? Masa mata tertuju cuma kepada kekhawatiran masalah, mengeluh, aduh sayang. Kurangi doamu minta tolong kalau sudah khotbah ini, habis dengar khotbah ini. Supaya next level. Ya, seminggu 7 hari minta tolongnya cuma 2 hari. Hari-hari berikutnya itu cuma memuji, menyembah, merenungkan firman, menjalani firman, menghidupkan firman. Kerjasama dengan roh, itu penting. Bukan sekedar lompat-lompat di panggung. Banyak lampu sorot kayak diskotik itu sekarang gereja kan begitu kan. Lampu sorot terus yang jemaat itu dimatikan lampunya. Saya pernah itu ke Semarang khotbah, WL-nya bilang begitu, hari ini kebaktiannya beda. Saya penasaran beda, apanya yang beda nih? Lampu akan dipadamkan, gitu aja kok beda. Waduh, ikut-ikut itu. Lampu sorotnya di ada asapnya di so Jumat cingkrak gitu kan. Haleluya, aku diberkati, aku dilimpahi. Haleluya. Apakah itu salah? Tidak. Tapi hati-hati Bapak Ibu. Nanti lama-lama Anda melenceng dari kebenaran. Ya, makanya saya nggak tertarik dengan gereja yang besar. Dengan yang besar aja nggak tertarik, apalagi yang kecil. Lebih nggak tertarik bos. Saya tertarik kepada gereja yang kudus dan am. Yaitu Anda sekalian. Anda itu dikuduskan, dikhususkan oleh darah Yesus. Dimeteraikan, disahkan oleh roh Yesus. Am itu artinya umum. Jadi Anda itu dikhususkan menjadi kepunyaan Allah. Ditempatkan di tengah-tengah orang pada umumnya. Yang tidak mempunyai kekuatan Allah dan hikmat Allah. Wow, kenapa kita dikasih kekuatan Allah dan hikmat Allah? Karena dunia ini penuh dengan kekuatan. Kekuatan dosa. Kekuatan manusia. Kekuatan agama. Kekuatan setan. Semuanya itu menghambat untuk Anda mengenal kebenaran Allah. Yaitu Yesus Kristus. Kalau Anda ngerti ini, Anda nggak mudah tertipu dengan ajaran-ajaran yang baru, diselewengkan untuk tidak nyembah Yesus. Makanya dikatakan carilah dahulu. Berarti Anda mengutamakan yang Anda cari dan untuk dapatkan. Kekuatan Allah dan hikmat Allah. Bukan lewat doa. Bukan lewat doa. Karena saya cermati doa biasanya orang Kristen selalu permohonan dan permintaan kebutuhan. Kapan Anda bisa mendapatkan yang di dalam kerajaan? Kalau Anda menuntut supaya kebutuhanmu dicukupi. Anda paham ini? Termasuk visi-visi gereja loh. Selalu doanya selalu begitu loh. Saya sampai cemas loh. Dan saya sharingkan sama istri saya, bagaimana mah ini faktanya begini loh. Yang saya dapatkan seperti ini. Gak main-main loh saudara. Jadi khotbah saya ini cukup kontroversial. Iya betul, serius. Bukan dengan doa. Tapi dengan kesadaran Anda datang kepada Dia. Makanya Matius pasal berapa itu? 11 atau 18. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Betul ya? Pikulah yang kupasang dan... Loh kok lupa? Dan... Mari kita mengheningkan cipta. Dan belajarlah daripadaku. Belajarlah daripadaku. Bukan berdoa bos.
Nah kita itu paling gampang lagi beban berat berdoa. Itu yang nyuruh pendeta. Yesus nyuruh kita berbeban berat datang kepada Dia. Jalani hidup ini pikul salib. Belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ini ayat yang gak masuk akal. Di tengah-tengah beban berat kok disuruh belajar, gak bakal konsentrasi. Betul atau betul? Lagi berbeban berat, lagi cemas, lagi khawatir, paling enak berdoa. Bahasa roh kenceng banget. Tengking sana, tengkang sini, tengkang. Nanti dulu bos. Bukan itu iman Kristen. Dia sudah memahami manusia. Makanya dia datang ke dalam dunia sebagai manusia. Supaya manusia memahami dia setelah diselamatkan gitu loh. Sepaham dengan dia kata Rasul Paulus. Dapat memahami betapa tinggi, panjang, lebar dan dalamnya kasih Allah yang melampaui segala akal. Jadi Anda diselamatkan itu supaya sepaham dengan dia bos. Ini kasih karunia. Anda diselamatkan itu supaya memahami dia. Lah kita enggak, kita maunya dipahami, disayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Tapi begini kan kalau ibu-ibu kalau kebanyakan begitu. Bayi terus maunya disayang. Kalau mau naik level loh saudara. Anda enggak diperhatiin, Anda Anda dilupakan banyak orang, tenang saja kok. Asal Anda mengasihi Tuhan, serius. Anda enggak merasa terusik di sini. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora. Kalau Anda tidak cari kerajaan Allah, di saat badai bergelora, ambruk saudara. Serius. Boro-boro terbang tinggi, jinjit aja nggak bisa itu. Yang ada cuma kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah karena sakit hati. Boro-boro terbang melayang. Boro-boro mengalir bersamamu. Bersuka di dalammu. Nggak mungkin sakit hati kok. Khawatir. Nah Anda itu diinginkan Tuhan untuk serupa dengan dia. Terus, sebentar lagi selesai, tenang saja. Hebat ya Tuhan ya keinginannya ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena di situ ada yang tidak pernah dilihat mata. Yang tidak pernah didengar telinga. Yang tidak pernah timbul dalam hati. Tetapi disediakan Allah untuk Anda dan saya. Wow, saya bergairah. Makanya saya ingin 30 tahun lagi umur saya. Serius, ini sekarang sudah 60 lebih. 30 tahun lagi nanti kalau saya khotbah di sini mungkin sudah pegangan saudara-saudara. Kenapa? Karena saya ingin memberitakan kebenaran ini. Khususnya kepada gereja apapun denominasinya. Serius. Lalu apa yang menghambat kita untuk mendapatkan kerajaan Allah? Karena kita merasa kaya di hadapan Allah. Contoh. Lukas 18 kalau nggak salah ya. Ayat atau Lukas 11. Lukas 11 atau 18. Yang mengenai dua orang yang datang ke bait Allah itu Bapak Ibu. Sorry, Lukas 18. Pak Gembala tolong bacakan Pak Irfan. Ayat 11-nya saja. Lukas 18 ayat yang ke-11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang zalim, bukan bezina dan bukan juga seperti pemungut. Terus 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan sepersepuluh dari segala. Terima kasih. Jadi orang Farisi ini merasa kaya di hadapan Allah karena sudah memenuhi hukum agama. Aku bukan pezina Tuhan. Aku tidak sama seperti orang lain. Aku bukan perampok. Aku bukan pemungut cukai. Aku berdoa 2 kali seminggu. Aku memberikan segala penghasilanku. Aku memberikan persepuluhanku. Luar biasa ya.
Anda mau punya suami seperti dia? Halo? Jadi mantu bagus ini. Keren banget. Tapi kalau Anda baca konteks seluruhnya, sikap seperti itu tidak dibenarkan. Artinya apa? Hidup keagamaan kita tidak mungkin memuaskan Allah. Sekalipun Anda sudah berdoa, memberi perpuluhan, dan sebagainya. Karena merasa kaya, sudah cukup di hadapan Allah. Ini yang menghambat kita mendapatkan kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan semua yang ada di dalamnya. Yang kedua, Galatia 5, 19 sampai 20. Ini yang menghambat untuk Anda dan saya mendapatkan semua yang ada di dalam kerajaan-Nya. Ya. Galatia 5 ayat 19 sampai 20. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemasan, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, kecideraan, roh pemecah. Terus 20. Ya 21. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terus. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Perbuatan daging telah nyata, telah nyata. Nah, Anda diselamatkan itu bukan menyatakan yang daging itu sebetulnya. Anda diselamatkan itu menyatakan yang dari roh. Itulah sebabnya ayat 22-nya kalau Anda baca, tetapi ada kata lagi di situ. Tetapi buah roh, bla 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 bla. Itu mestinya yang Anda nyatakan, bukan perbuatan daging. Kalau yang Anda nyatakan perbuatan daging, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu nyata loh, perbuatan daging itu nyata loh, di bumi loh. Di gereja ada enggak? Mungkin enggak ada penyembahan berhala barangkali. Ya. Tapi ada iri hati enggak di gereja? Itu nyata loh. Dan sebagainya, dan sebagainya. Nah mestinya begini, baru baca ayat 22-nya. Tetapi buah roh telah nyata. Mestinya begitu. Bacanya begitu. Kenapa? Karena 19-nya dikatakan perbuatan daging telah. Nah kalau Anda diselamatkan, Anda mendapatkan kekuatan dalam kerajaan Allah itu dan kebenarannya. Tetapi buah roh telah nyata. Wih. Siapa yang menyatakan? Anda dan saya. Setelah diselamatkan, apa itu semuanya? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Kemurahan, kesabaran, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri. Mestinya nyata, itu nyata di bumi. Wow. Baru kerajaannya itu ada pada kita, saudara. Jadi yang menghambat itu karena kita merasa kaya di hadapan Allah, sudah melakukan tuntutan agama. Yang kedua, perbuatan daging kita nyatakan. Kita enggak akan. Lalu gimana caranya? Ayat terakhir ini. Matius 5 itu loh, ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Terus? Karena merekalah yang empunya, itu dia. Bukan miskin di hadapan orang kaya loh. Kalau miskin di hadapan orang kaya, Anda membandingkan keuanganmu dengan mereka. Hartamu dengan mereka. Dibanding-banding, kaya enak ya, aku miskin. Aduh, aku orang yang termiskin di dunia, syukur. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Semuanya itu, semua orang miskin di hadapan Allah. Kenapa? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa, kehilangan semua yang ada di dalam diri Allah. Kemuliaannya, pikirannya, perasaannya, jalannya, kebenarannya, firman-Nya, kuasanya, kekudusannya, hilang semuanya. Sehingga manusia dengan gampangnya menyatakan yang daging tadi. Nah Anda ditebus, Anda diselamatkan kok. Supaya Anda serupa dengan dia, makanya berani naik level.
Yaitu mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Supaya doa Bapak kami digenapi, bos. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Nanti janjinya tidak akan digenapi. Maka semuanya akan itu belakangan. Nomor 1 sampai nomor 10, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, itu nomor 8. Bukan itu yang dikejar. Baru kalau Anda mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Anda bersedia diperbaharui terus menerus, Kolose 3 yang ke-10 itu loh. Tetapi manusia baru, Kolose 3 ayat yang ke-10, tolong bacakan Pak. Sebentar lagi selesai. Sabar ya. Sebentar saya tuh 2 jam loh. Kolose 3 ayat yang ke-10. Iya betul. Dan telah. Mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Ya, kalau Anda mau naik level, Anda bersedia terus-menerus diperbaharui. Seperti Paulus berkata, bukan seolah-olah aku telah memperolehnya atau menangkapnya. Tapi aku sudah ditangkap oleh Yesus Kristus. Dan ini yang kulakukan. Aku melupakan yang di belakangku dan berlari-lari kepada tujuan, yaitu panggilan ilahi. Saudara, jadi ada kegairahan, ada keberanian untuk naik level, untuk serupa dengan dia dan bersedia dibaharui terus-menerus sebab kita ini belum sempurna. Terakhir tujuannya supaya digenapi. Yohanes 10:10 saya bacakan saja. Ingat toh? Ayat itu gampang tuh diingat. 1, 2, 3. Yesus datang supaya yang ditebus itu yaitu mereka mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala. Yesus sudah datang atau belum? Anda yakin akan mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan? Saudara, ayat ini akan digenapi yang B ya. Ayat ini akan digenapi nanti kalau Yesus datang. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan dia dalam kemuliaan. Baru digenapi. Nah sekarang ini Anda harus menggenapi sampai Anda mengalami itu dengan cara satu tadi itu. Mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kelimpahan apa? Kalau Anda tanya, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kelimpahan apa? Ingat kita sudah kehilangan kemuliaan toh? Nah kemuliaan itu kita dapatkan di dalam Yesus. Pikiran Allah, perasaan Allah, hati Allah dan sebagainya. Nah kalau Yesus ngomong seperti itu berarti dia ingin supaya kita itu kelimpahan semua yang ada di dalam dia. Pikirannya, perasaannya, hatinya, gaya hidupnya, pola pikirnya. Mestinya begitu. Bukan pola pikir orang agamawi. Aku bukan perampok. Aku bukan pejinah. Aku bukan pemungut cukai. Aku sudah berdoa 2 kali seminggu. Aku berpuasa bahkan. Bukan itu. Tapi merendahkan diri, tinggal di dalam dia. Menyelaraskan dirimu kepada dia. Inilah yang namanya kontemplasi. Diam dalam hadiratnya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Menikmati hadiratmu. Sampai nanti Anda menggenapi Filipi 4 ayat yang ke-8 itu. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang suci, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang manis dan sedap didengar dan patut dipuji. Kok sepi? Pikirkanlah semuanya itu, bagaimana semuanya itu bisa ada dalam pikiran kita. Kalau kita terlalu sibuk dan terlalu agamawi, maaf saja. Anda ini orang yang istimewa, diperkenankan untuk menaruh pikiran dan perasaan Kristus kok. Mana mungkin Pak? Mungkin. Mana bisa karena Anda nyanyi toh. Bagi Tuhan. Ya,
Yang pertama-tama itu, dia memampukan kita dari yang mustahil jadi enggak mustahil. Yaitu serupa dengan dia. Makanya bersedialah dibaharui. Saya sebagai suami aja, sebagai orang tua, saya memperbarui diri dalam hidup saya di keluarga. Ingat kesaksian saya yang istri saya salah beli tiket itu loh. Tanggal 6 ke Surabaya. Tanggal 8 pulang dari Surabaya. Saya bilang sama istri saya, "Mah, beli tiket Jakarta Surabaya PP Garuda." Oke. Beli. "Bah, ini tiketnya sudah selesai jadi." Oke, saya terima. Saya baca itu. Tanggal 6 berangkat dari Jakarta, tanggal 8 pulang dari Surabaya. Saya mikir, lah rumah saya di mana? Terbalik. Tanggal 6 harusnya dari Jakarta. Ini dari Surabaya. Tanggal 8 itu harusnya dari Surabaya, ini dari Jakarta. Saya sampai baca berkali, apa mata saya yang keliru. Ternyata salah. Dan Anda tahu, istri saya itu sekretaris handal. Serius. Bosnya dulu orang Amerika itu sebelum dia full time. Ini bisa keliru ternyata. Dia nggak percaya itu. Masa sih Pak? Pertanyaan saya punya hak marah nggak? Beralasan nggak kalau saya marah? Beralasan. Dan Anda tahu saya ini pemarah berat. Serius. Supir bis kota aja saya tantang. Menghalangi mobil saya itu, saya turun, saya pukul bisnya. Habis khotbah lu itu. Serius di Bekasi itu. Habis khotbah bisa begitu. Pemarah. Terus saya pikir-pikir, kalau saya begini terus, kapan saya bisa mendapatkan yang ada di dalam kerajaan Allah? Anda paham? Kernetnya itu turun dulu. Nantang saya Pak. Saya turun dari mobil, saya tantang kembali itu. Habis khotbah loh. Bisa. Tapi saya belajar untuk dibaharui. Saya punya alasan untuk marah kepada istri saya. Saya panggil istri saya, "Mah, ini salah Mah, ini keliru tiketnya. Tanggal 6 itu dari Jakarta, tanggal 8 dari Surabaya Mah. Ini terbalik. Masa sih? Iya, coba lihat." Terus gimana Pak? Udah gini aja, beli lagi. Diganti syukur enggak kebangetan gitu. Memaksa namanya. Enggak apa-apa, beli lagi aja. Oke, beli. Hanya beli, saya enggak marah malah saya godain istri saya sampai tertawa, terpingkal-pingkal. Waduh, selesai tiket jadi saya berangkat dengan damai sejahtera. Naik pesawat itu enak sekali. Dan saya betul-betul merasakan dan mengalami betapa pentingnya damai sejahtera Allah. Di situ ada kerajaan Allah. Betapa penting. Hasilnya begini loh. Tapi jangan hanya digaris bawahi hasilnya ya. Sampai di Surabaya itu kebaktian full gospel hari Jumatnya. Doain. Selesai. Ada 20 orang cuman. Satu-satu. Ada satu bapak ngomong sama saya, "Pak Gunandar, maaf, nomor HP-nya berapa?" Saya gantian tanya, "Maaf Bapak saja nomor HP-nya berapa?" Saya catat. Dikasih, selesai. Lama saya pulang dari Surabaya, lama enggak saya WA. Lama Bang. Baru kenal, baru sejam kenalnya. Saya dapat lagu rohani bagus. Tiba-tiba saya ingat Bapak ini, saya langsung kirim lagu ini ke dia. Tahu nggak dibales loh sama dia. Balasannya mengagetkan saya. "Maaf Pak Pendeta, mau tanya nomor rekeningnya berapa?" Langsung saya bales loh, nggak bahasa roh dulu, bales saya langsung itu. Baru kenal sejam loh. Langsung saya kasih itu Pak. Dan Anda tahu, ditransfer cukup banyak lagi. Cukup banyak transfernya. Bagi saya cukup banyak. Dan yang perlu Anda ketahui sampai detik ini.
Dia setiap bulan transfer saya. Itu kejadian sebelum COVID. Tiap bulan transfer saya. Saya sampai kaget. Saya sama istri saya, wow. Makanya pentingnya jaga hati. Jagalah hati, jangan kau nodai. Sebab hatimu sudah menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Dan roh itu punya keinginan damai sejahtera. Anda sudah diperdamaikan oleh Yesus dengan Allah. Dibaharui terus menerus karena kita belum sempurna, betul? Nanti kan diberkati, maka semuanya akan disediakan, ditambahkan kepadamu. Ada kegairahan. Pertanyaannya, 2 menit terakhir. Nah kalau belum ditambahkan, kan itu janjinya begini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan, kalau belum ditambahkan gimana? Masih khawatir? Masih, betul atau betul? Tetapi apa yang Anda lakukan, genapi itu firman-Nya. Di tengah-tengah kekhawatiranmu, carilah dahulu itu loh. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Sampai Anda mendapatkan semua yang ada di dalam kerajaan itu. Kekuatan Allah dan hikmat Allah. Tadi Anda bisa menjalani hidup ini. Di dalam rumah tanggamu itu rukun. Ya, nggak ada pertengkaran, nggak ada kepentingan di sendiri, nggak ada keegoisan, nggak ada peraturan agamawi. Doa loh. Saya nggak pernah nyuruh anak saya kalau makan doa loh, harus berdoa. Nggak berdoa papa marah, nggak pernah begitu. Kadang-kadang saya saja kalau makan langsung makan itu, langsung makan. Saya pernah khotbah ini yang kedua ini diprotes banyak pendeta. Betul, saya kalau makan langsung makan. Karena kenapa? Saya amati, saya cermati, saya punya teman. Kalau makan itu berdoa kusuk sekali. Kusuknya bukan main. Ini sahabat saya dari kecil. Sampai sekarang. Tapi saya tahu siapa dia. Doanya cuma jam makan. Dan itu lama dan kusuk sekali. Setelah itu sama sekali nggak berdoa. Saya punya kesimpulan, mendingan saya makan langsung lapar kok. Bilang aja mengusap syukur Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, amin, makan aja. Kadang kalau tidur saya langsung tidur itu. Ya. Tapi gaya hidup itu, gaya hidup menghidupi firman. Itu lebih penting bos. Halo? Sebelum tidur doa, bangun tidur doa, baca Alkitab, awali bilang apa? Doanya. Awali bangun pagi dengan berdoa atau dengan senyum. Saya balas, awali bangun pagi dengan sarapan karena jam 10 saya sudah lapar kalau enggak diawali dengan sarapan. Ada paham itu? Jangan sampai roh agamawi itu melekat kita loh. Ya. Kenali dia, pahami dia, bos. Doa itu kalau 1 sampai 5, doa itu nomor 3 bagi saya. Yang penting Anda belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Berarti Anda menyesuaikan dirimu kepada dia setiap hari itu lebih penting daripada berdoa. Baru setelah itu berdoa, jangan sampai enggak doa sama sekali. Dan berdoanya itu membina hubungan dengan dia bukan minta-minta melulu. Itu yang saya maksud. Supaya Anda betul-betul next level. Belajarlah kepadaku. Salah satunya mencari dahulu kerajaan Allah itu. Hebat. Ini kalau diterusi bisa 2 jam lagi selesai nih. Serius. Saya saja bersemangat kok. 60 lebih loh. Kamu berapa? 20 berapa? 21. Seusia anakku saya sudah 23. Masih semangat loh ini. Serius, mau 2 jam lagi oke nih. Tapi masalahnya, maka laparlah murid-muridnya. Haleluya, tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Yesus baik. Jangan takut saudara, hadapi hidup ini. Anda khawatir, nikmati kekhawatiran Anda. Carilah dahulu di tengah-tengah kekhawatiranmu. Pemerintahan Allah, kedaulatan Allah. Di dalam Yesus Kristus, tunduklah kepada Allah. Itu sama dengan mencari dahulu kerajaan Allah. Dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Belajarlah terus setiap hari. Dekati Tuhan, belajar kepada dia, sebab dia lemah lembut dan rendah hati.
Itu dibuktikan sampai mati di kayu salib. Dan kematian Yesus itu mengagumkan Bapaknya. Sorry, 2 menit lagi boleh nggak ini? Kematian Yesus itu mengagumkan Bapaknya. Jadi saat Anda mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu sama dengan Anda menyangkal diri dan pikul salib. Kenapa setiap hari? Karena kekhawatiran juga muncul setiap hari, betul ya? Kalau Anda nggak imbangi dengan itu, Anda ditelan dengan kekhawatiran, oleh kekhawatiran. Hanyut itu. Bapak itu bangga waktu anaknya mati di kayu salib. Filipi pasal 2 itu nggak usah dibuka. Nanti kepanjangan saya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati. Itu belum kayu salib itu. Mulainya dari baptisan air. Dia dibaptis itu menyangkal diri dia. Terus sampai padang gurun, terus dalam pelayanan dia mati itu. Bahkan sampai mati di kayu salib. Baru ayat 9-nya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Jadi anaknya itu ditinggikan oleh bapaknya saat anaknya itu mematikan kedagingannya. Dan klimaksnya itu kayu salib. Allah kagum, Allah kagum. Ini menarik Bapak Ibu, ini menarik. Kenapa? Itu berarti Allah enggak tertarik. Bapak tidak tertarik kepada anaknya waktu anaknya berjalan di atas air. Saya berulang-ulang nyoba di kolam renang gak pernah bisa. Tenggelam terus. Petrus bagi saya itu bukan iman. Itu kurang ajar. Serius itu kalau dikhotbahkan nanti Anda tahu. Wih ternyata iya. Tenanglah aku ini jangan takut. Betul ya? Tapi Petrus bilang apa? Kalau itu engkau Tuhan kurang ajar enggak? Mestinya Petrus tahu enggak kalau itu suaranya Tuhan Yesus? Mestinya tahu. Tapi dia ngetes, kalau itu engkau Tuhan panggil saya berjalan di atas air. Untung Yesus baik itu. Itu kalau saya remes itu Petrus. Serius. Kalau benar dia tahu itu Tuhan, mestinya dia nuruti perintah Tuhan tuh. Tenanglah aku ini jangan takut. Mestinya Petrus tetap di perahu, mestinya itu. Tapi karena dasar manusia, kalau itu engkau Tuhan. Panggil. Tenggelam toh, justru tenggelamnya bukan di meninggalkan perahu, tapi justru dekat sama Yesus. Kalau Anda baca itu, waktu dia dekat sama Tuhan, justru tenggelam. Waktu saya baca itu, saya bilang begini, syukur. Coba kalau Petrus gak tenggelam, semua orang di dalam perahu melihat Petrus. Nah karena Petrus tenggelam, Matius mencatat, semua orang yang di dalam perahu melihat dia. Melihat Yesus. Petrus minggir. Ada paham? Bukan waktu Yesus berjalan di atas air, bapaknya kagum. Bukan waktu Yesus berdoa, bapaknya kagum. Enggak. Pada waktu Yesus mati. Waktu Anda mematikan dagingmu. Mencari dahulu kerajaan Allah. Dibaharui terus menerus. Itu mengagumkan hati Allah. Itu memuaskan hati Allah. Nanti kan yang lain dicukupi. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Selamat siang, Tuhan memberkati. Tetaplah di dalam Dia. Jangan mau dikuasai oleh kekhawatiran. Nikmati kekhawatiranmu. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Hai suami, kasihilah istrimu. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Hai orang tua, jangan sakiti hati anak-anakmu. Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, saudara. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Horapana masekarana matakarapa. Siapakah kami ini Tuhan? Kami diperkenankan untuk mendapatkan semua yang ada di dalam kerajaan Allah dan kebenarannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengakui di hadapan-Mu, kami membutuhkan diri-Mu Tuhan.
pikiranmu, perasaanmu, hatimu. Kami membutuhkan Engkau, supaya langkah hidup kami berkenan di hadapan Allah, seperti yang Tuhan Yesus alami dan lakukan. Terima kasih. Horapana maya rasa karapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kami Setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tanpa musik, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan bagi kami. Kami akui kami masih ada di dalam kekhawatiran. Kami seringkali merasa khawatir dan cemas dalam hidup ini. Tapi biarlah firman-Mu menguatkan dan mengajar kami Tuhan, agar kami tidak dikuasai oleh kekhawatiran kami. Itulah sebabnya Roh Kudus tolong kami, agar kami berani bertindak untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sebab di situ terdapat semua yang Kau sediakan, kekuatan Allah dan hikmat Allah, supaya kami mendapatkan itu semuanya, dan kami bisa menaklukkan musuh, dan kami mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan akan kekuatan Allah, kelimpahan akan hikmat Allah, kelimpahan akan roh Allah, seperti yang ada padamu Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini. Engkau sungguh baik, Yesus baik, Yesus baik. Haleluya Tuhan, haleluya. 1-2 menit kita tenang sebentar. Haleluya. Sadarlah, ketahuilah, kita sudah dibeli dengan harga yang sangat mahal. Dan Roh Kudus ada di dalam kita. Hargai itu, karena Roh Kudus itu sumber kekuatan Allah. Roh Kudus itu sumber hikmat Allah. Roh Kudus itu sumber kebenaran Allah. Dan itu semuanya kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Ajar kami Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Sungguh besar. Sungguh besar. Dan kudus rencana-Mu bagi kami Tuhan. Dan kami mumpung belum pulang ke surga. Hidup ini hanya sementara.
mumpung kami belum pulang ke surga, oleh pertolongan Roh kami akan menggunakan kesempatan dalam hidup ini untuk mengutamakan mendapatkan semua yang ada di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu di tempat ini. Sebelum Tuhan datang seperti janji-Mu, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memulihkan gerejanya seutuhnya untuk bisa menyambut kedatangan-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu di tempat ini. Sempurnakanlah segala kehidupan kami Tuhan. Oleh Roh-Mu. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Selamat menerima janji Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Shalom. Silakan duduk semuanya. Terima kasih untuk Pastor Gunandar yang sudah sharing dan memberkati kita semua. Kita diingatkan lagi untuk kita belajar mengenal siapa Bapa kita, siapa Tuhan kita. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu depan adalah minggu doa. Kita ada doa malam di tempat ini hari Selasa pukul 7.30. Bagi Bapak Ibu semua yang bisa hadir, kami himbau untuk ikut hadir dan berdoa bersama-sama dengan kita. Lalu juga kita ada ibadah kids hari Sabtu pukul 3.30 di tempat ini juga. Dan setelah ini ada ibadah Youth of Light, di mana anak-anak muda akan beribadah pukul 1 siang di tempat ini juga. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri, kita akan tutup ibadah ini. Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari ini, kami mengucap syukur Engkau baik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa setiap kami yang hadir di tempat ini, kami akan pulang dengan sesuatu yang berbeda daripada kami datang. Kami akan membawa sukacita daripada Tuhan. Kami akan membawa sebuah kebenaran yang luar biasa daripada Tuhan. Dan kami mau Tuhan, biarlah kebenaran yang sudah kami dengar hari ini bisa kami praktekkan dalam setiap kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Bapak untuk hamba-Mu Tuhan, Pastor Gunandar Tuhan, terima kasih Engkau pakai terus beliau dengan lebih dahsyat. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran yang sudah Engkau singkapkan dalam kehidupannya. Kami percaya Tuhan Engkau akan memakainya Tuhan, Engkau akan jadikan dia berkat lebih lagi. Supaya Tuhan setiap kebenaran firman Tuhan bisa disebarkan terus dan hingga orang-orang boleh mengerti kebenaran yang disingkapkan. Terima kasih Tuhan berkati istri dan kedua anaknya, biar perlindungan Tuhan sempurna bagi keluarga mereka Tuhan. Terima kasih, kami juga mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk jemaat Tuhan yang hadir hari ini. Kami percaya dan kami terlalu percaya bahwa Engkau Tuhan Yesus cukup bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami taruh seluruh hidupan kami kepada tangan pengasihan Tuhan. Harapan kami, cita-cita kami Tuhan, masa depan kami sepenuhnya kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan yang sempurna. Sementara kami akan berpisah satu dengan yang lain, Tuhan sertai kami dalam perjalanan kami pulang, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, apapun kegiatan yang kami lakukan setelah ini, biar semua dalam pertolongan dan perlindungan Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara semua sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhanlah yang memberkati engkau dan yang melindungi engkau. Tuhanlah yang menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhanlah yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terimalah berkat Tuhan ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.